Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir bab apa? Oh, fadilatut ta'lim ya. Kan? Sekarang bagian fadilatul jamaah ya. Berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bisidni warzuqni sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita lanjutkan ke fadilatul jamaati. Jadi fadilah atau keutamaan tentang sholat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jam'i tafdulu sholatal faddi bisab'i wa ishrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu tafdulu lebih baik sholatal faddi daripada sholat munfarid atau sendirian. Bisab'i wa ishrina darajah, dengan 27 derajat gitu. Ya, ini hadis motivasi sesungguhnya ya. Sholat berjamaah atau tidak di hadapan Allah itu sama, tetapi tentu lebih utama sholat berjamaah gitu. Ruya Abu Hurairah annahu, diriwayatkan dari Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqadanasan itu tidak menjumpai manusia fi ba'dis sholawati, dalam sebagian sholat berjamaah gitu. Jadi dalam sholat berjamaah ternyata ada beberapa orang yang tidak ikut. Faqala, kemudian Rasul bersabda, laqad hamamtu, sesungguhnya aku ingin, an amara rajulan, untuk memerintah seorang laki-laki, yusolli bin nasi, untuk sholat dengan yusolliya bin nasi, untuk sholat dengan apa? Manusia. Summa ukhalifu ila rijalin, kemudian aku keliling-keliling ya, ila rijalin, ke laki-laki yang tidak melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Yatakholafuna anha, yang yang mereka tidak berjamaah gitu, sholat berjamaah. Fa'ahroko alaihim, kemudian aku membakar, alaihim, milik mereka, buyutahum, yaitu apa? Rumah-rumah mereka. Ini sebetulnya pesan apa dari hadis ini? Pesan pentingnya sholat apa? Berjamaah. Tentu Nabi tidak membakar ya di sini. Jangan dipahami tekstual. Nabi membakar rumah-rumah orang yang tidak apa? Berjamaah, sholat berjamaah. Ini teguran keras gitu. Ya, teguran keras kepada orang yang tidak berjamaah. Nanti kalau saya mempraktekkan hadis ini, saya keliling-keliling asrama, saya bakar asramanya. Karena Anda tidak berjamaah misalkan. Bahaya ya. Makanya menerapkan teks itu jangan tekstual. Harus dipahami konteksnya juga ya. Memang ada yang teks-teks itu ada yang tepat diterapkan secara tekstual, tidak perlu tafsir ya. Tetapi juga ada teks-teks yang memang perlu didalami, latar belakangnya seperti apa sih gitu. Contoh hadis-hadis yang melarang perempuan jadi pemimpin. Ya konteksnya pada waktu itu memang perempuan belum punya kapasitas, kemampuan untuk jadi pemimpin gitu.
Perempuan waktu itu memang ada di wilayah domestik saja. Ya istilah orang Sundanya dapur, sumur, kasur gitu ya. Dapur yang ngurusin dapur, sumur cuci-cuci gitu kerjaannya ya. Kasur ngurus anak lah gitu. Plus suami. Gitu. Sehingga kemudian tidak ada kesempatan mencari ilmu pengalaman seperti laki-laki. Itu yang kemudian kenapa misalkan beberapa hadis secara tekstual ada yang melarang apa? Perempuan untuk jadi pemimpin. Tapi larangannya sekali lagi karena waktu itu perempuan belum punya apa? Kapasitas. Pemimpin yang tidak punya kapasitas itu nanti hanya akan dibully dan tidak bisa menjalankan kepemimpinannya. Daripada seperti itu mending tidak usah jadi maksud Nabi mending dilarang dulu gitu. Sehingga kemudian nanti banyak ayat-ayat yang lain membolehkan sungguhnya. Nah itu cara bagaimana menafsirkan apa? Teks ya. Walaupun ada yang tidak setuju, biasalah ya. Kan baik gitu. Cek teks nak gitu ya. Dosa loh menafsirkan teks gitu. Jadi hadis yang menjelaskan gini, man fasaro apa? Biru yihi fal yatabawa maq'adahu minan nar gitu. Jadi barang siapa yang menafsirkan sesuai akalnya, biasanya tafsirnya begitu, siap-siap tempatnya di mana? Di neraka. Kalau tafsiran saya di situ, barang siapa yang menafsirkan tanpa ilmu gitu, hanya sesuai hawa nafsu, pakai ilmu tapi menafsirkan ayat-ayatnya untuk kepentingan gitu. Ada itu untuk melindungi diri, untuk kepentingan politik gitu ya. Nah benar itu, fal yatabawa maq'adahu minan nar, tempatnya itu di neraka gitu. Puguh melakukan kekerasan ya, nikah siri berkali-kali tidak bilang sama istrinya gitu. Dia bilang oh itu sunnah Rasul gitu ya. Dalam hadis-hadis nggak perlu seorang laki-laki kawin lagi harus izin sama siapa? Istri. Maaf, saya memang pernah mendengar itu ya penjelasan HTI. Salah satu kesalahan perundang-undangan perkawinan di Indonesia itu kalau poligami harus izin dulu sama istri gitu. Nah itu penafsiran yang saya kira nanti bisa dekat-dekat dengan neraka itu ya gitu. Enak saja nikah siri sana sini nggak apa izin. Nikah siri itu juga nanti ada berbagai kekerasan yang ditinggalkan. Yang istrinya juga sakit hati, anak-anaknya terlantar. Istri yang dinikahi siri juga dicerai bisa kapan saja. Cukup PWA selesai, nggak perlu ke pengadilan gitu. Sehingga kemudian di sini juga meninggalkan apa? Kekerasan gitu. Jadi hati-hati penafsiran yang apa? Tekstual yang justru untuk legitimasi kepentingan apa? Pribadi, politik gitu. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Waqala Utsmanu, dan berkata Utsman radhiyallahu anhu marfu ya. Man syahidal insya'a, barang siapa yang bukan menyaksikan, ini maksudnya apa? Salat apa? Isya berjamaah tentunya ya. Faka'an nama qomanis fallail, seakan-akan atau sederajat dengan kamu sholat setengah malaman. Jadi jam 12 sampai jam 6. Nah lumayan, kamu tadi sudah berjamaah Isya ya. Nah, ganjaran kamu itu sudah sama dengan setengah malam ya, sholat terus menerus. Waman syahidas subha, dan barang siapa yang melaksanakan sholat apa? Subuh. Faka'an nama subuh jamaah ya. Bukan subuh. Biasanya dulu santri gitu. Saya juga pernah sih bangun lupa jam 6. Jam 6 gitu. Dulu kan kobongnya banyak ininya apa? Hordeng ya. Tutup semua. Jadi masih gelap jam 6 juga. Padahal matahari di luar sudah nyala supaya kelihatan masih waktu subuh gitu ya. Ditutup kamarnya jadi gelap gitu. Kalau yang itu nggak masuk, yang ini nih. Ya man syahidas wa man syahidas syubha faka'an nama qoma lailatan. Wah subhanallah ini ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti orang yang
Sholat semalaman suntuk, semalaman full. Nah, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita harus sholat apa? Berjamaah. Itu. Biasanya yang malas isya sama subuh gitu. Jamaah lah sama teman. Kamu yang paling malas sholat apa? Berjamaah, berjamaah. Asar. Zuhur. Kalau subuh? Oh, subuh. Kenapa subuh kok justru malah asar sama apa tadi? Zuhur. Kenapa? Panas. Ngantuk. Oh, gitu. Kalau subuh kenapa rajin subuh? Oh, dibangunin pembimbing. Ya. Ada Bu Una ya, ada pembimbing. Ya. Ya, itu tentang fadilatul sholatul apa? Jamaah. Keutamaan sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu sekuat tenaga Anda harus lakukan. Secara sosial juga baik, ya, bukan secara agama saja, karena itu bagian dari integrasi sosial Anda dengan masyarakat, juga membangun kohesivitas sosial. Gitu. Jadi keeratan dengan apa? Masyarakat, nilai positifnya. Selain juga nilai spiritual, Anda diganjar dengan berbagai keunggulan pahala gitu. Yang pareman, terus